Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Pada hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus ditanya oleh para murid mengapa Elia harus datang terlebih dahulu. Lalu Yesus menjawab, Elia memang sudah datang, tetapi orang-orang tidak menyadarinya, dan bahkan mereka memperlakukan dia sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Demikian juga nanti Anak Manusia akan menderita oleh karena mereka itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana kehadiran Allah, kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan kehadiran cinta kasih-Nya dalam hidup kita itu sebenarnya tidak pernah terputus oleh apapun. Tidak juga oleh kemalangan-kemalangan, kesedihan-kesedihan yang kita alami, ataupun juga tidak oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita, maka Allah Bapa itu memberikan putranya yang tunggal kepada kita, yang kita nanti-nantikan kelahirannya pada hari raya Natal mendatang ini, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sebagai manusia dan secara manusiawi, seringkali saya pun juga kadang bertanya demikian ketika saya mengalami pengalaman yang tidak mudah, mengalami persoalan-persoalan yang berat. Saya tergoda untuk bertanya, Tuhan itu di mana toh? Tuhan itu hadir enggak toh dalam hidupku? Tuhan itu ada apa enggak? Kalau ada, apakah Tuhan mencintai aku ya? Kok aku mengalami pengalaman yang berat, persoalan yang tidak mudah, mengalami pengalaman-pengalaman yang menyedihkan seperti ini? Apakah Tuhan mencintai aku? Pertanyaan-pertanyaan itu secara manusiawi terkadang terlintas dan menggoda kita untuk mempertanyakan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, sebenarnya karya Allah itu selalu ada di dalam diri kita. Entah kita sadar atau tidak, entah kita sedang beraktivitas atau bahkan ketika kita sedang tertidur pun, karya cinta kasih Allah itu selalu ada dan mengalir di dalam hidup kita. Maka mari kita bersama-sama menyadari bahwa Allah itu sebenarnya selalu hadir di dalam hidup kita. Hanya memang Dia punya cara-cara tertentu, punya jalan yang mungkin tidak mudah untuk kita pahami, tidak mudah untuk kita mengerti bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Oleh karena ketidakmampuan kita memahami cara Allah berkarya inilah, kemudian kita merasa bahwa Dia tidak berkarya atas hidup kita. Dia tidak mencintai kita, atau bahkan lebih jauh, Dia sebenarnya tidak ada. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu mencintai kita, dan Dia hadir dalam setiap pengalaman hidup kita. Hanya kita mau mencoba menyadarinya atau tidak. Kita mengerti cara Tuhan berkarya atau tidak? Kita memahami jalannya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Maka sebenarnya dalam kehidupan kita, Allah itu selalu punya cara. Dan saya mengatakan, Allah tidak akan pernah kehabisan cara untuk berkarya atas hidup kita. Dia bisa hadir melalui orang yang ada di sekitar kita, yang baik kepada kita, entah keluarga, entah tetangga,
atau bahkan mungkin orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Dia bisa saja berkarya dan hadir melalui mereka. Atau dia juga bisa berkarya melalui sebuah pengalaman yang dialami oleh orang lain, yang diceritakan kepada kita, dan itu memberi pelajaran kita, supaya kita tidak terjatuh pada pengalaman yang sama. Itu adalah juga cara Tuhan berkarya dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semakin mendekati Hari Raya Natal, maka mari kita mempersiapkan diri, kita mohon rahmat pada Tuhan, supaya kita boleh membuka mata hati kita, semakin peka akan sapaannya, semakin peka akan kehadirannya, dan semakin peka pula akan karya-karyanya dalam hidup kita, sehingga kita mampu bersyukur dan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang layak dan pantas untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada Hari Raya Natal mendatang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkat, berkah dalam.